teman-teman, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Buat kalian, kali ini Mimin akan kembali membawakan sebuah cerita dari akun Twitter @desiprayogo1 yang berjudul Abang Ojol. Buat kalian semua yang sudah penasaran dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Mas Prastiko atau akrab disapa Mas Koko. Mas Koko sendiri menjalankan pekerjaan ojek online-nya hanya sebagai pekerjaan sampingan. Karena kalau pagi, Mas Koko mengajar sebagai guru SD di salah satu sekolah dasar negeri di daerah Jogja, yang mana tidak bisa kita sebutkan. Mas Koko usianya baru menginjak 30 tahun dan belum menikah. Tapi meski begitu, Mas Koko masih memiliki kewajiban, yaitu membiayai sekolah adiknya yang masih SMA di Solo. Gajinya sebagai guru tidak cukup. Ditambah orang tua Mas Koko di Solo kehidupannya bergantung kepadanya. Akhirnya, Mas Koko memutuskan untuk nyambi jadi ojol demi mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri selama di Jogja. Dan syukurlah hasilnya sepadan dengan kerja kerasnya. Biasanya Mas Koko ini baru on aplikasi sekitar jam 6 sore. Karena sepulang ngajar siangnya dia harus mengajar les beberapa anak didiknya. Dan lesnya itu privat di rumah masing-masing. Waktu istirahat Mas Koko sekitar jam 10 malam ke atas. Baginya, selama ada peluang di depan mata akan Mas Koko pergunakan sebaik-baiknya. Karena banyak harapan yang bergantung kepadanya. Suatu hari, Mas Koko ini baru on aplikasi jam 8 malam. Karena kebetulan saat itu Mas Koko sedang tidak enak badan dan sempat beristirahat sebentar. Sebenarnya, hari itu dia tidak ingin on aplikasi karena ingin istirahat sehari. Berhubung sang adik lusa ada ujian dan pembayaran SPP harus lunas sebelum ujian. Mau tidak mau, membuat Mas Koko tetap nekat. Mas Koko melakukan itu semua demi suatu bentuk tanggung jawab yang baik seorang kakak kepada adik satu-satunya. Mulailah Mas Koko on aplikasi jam 8 dan lama sekali belum ada orderan yang masuk satupun. Mas Koko tetap optimis dan terus semangat. Sambil menunggu orderan, Mas Koko putuskan untuk ngeteh panas di salah satu warkop milik temannya. Lokasinya tidak jauh dari tempat kos Mas Koko. Setibanya di warkop temannya itu, ternyata sudah ada beberapa ojol lain yang nongkrong di sana. Dari kejauhan, nama Mas Koko sudah dipanggil oleh sesama teman ojolnya. Namanya Mas Danu. Mas Danu ini sempat bertanya kepada Mas Koko perihal wajahnya yang pucat dan lemas. Tapi Mas Koko hanya meresponnya dengan tersenyum. Mas Koko langsung pesan teh panas. Banyak sekali teman-temannya yang menyarankan Mas Koko untuk istirahat saja di rumah karena takut nanti kalau dipaksa malah ada apa-apa. Tapi Mas Koko tetap kekeh untuk berangkat ngojek. Teman-temannya pun paham dan berhenti memaksa-maksanya lagi. Tiba-tiba, teman Mas Koko, si pemilik warung, namanya Mas Tony, bercerita horor. Mas Tony ini cerita kalau beberapa hari lalu ada bapak-bapak tua yang juga ojek online berhenti di warungnya sambil ngos-ngosan. Pas Mas Tony tanya kenapa, bapak-bapak ini cuma ngejawab, "Saya habis dapat pesanan goib, Mas." Mas Tony yang mendengar itu bingung, terus bertanya lebih jauh sambil dia membuatkan teh hangat untuk si bapak. Dan bapaknya mulai cerita. Katanya, "Saya tadi habis Isa dapat orderan makanan, Mas. Tertulis pesanannya itu nasi sambelan lauk ayam,
dan belinya di warung yang dekat Tugu. Saya belikan pesanannya dan disuruh kirim ke dekat bundaran UGM. Saya tidak mikir aneh-aneh, Mas. Pikiran saya, mungkin ada anak yang lagi kuliah malam, kelaparan. Jadi, saya belikan saja terus saya antar. Tapi anehnya, pas saya sudah mau sampai ke bundaran UGM, saya mencium aroma melati kuat sekali. Aromanya itu berasa seperti ditempel pas di hidung begitu. Dan pikiran saya sudah kemana-mana, Mas. Saya cuma ngebatin. Saya cuma kerja, jadi jangan ganggu saya. Terus, bau-bauan tadi hilang. Dan saya tidak cium bau apa-apa selain bau tanah karena habis hujan. Saya terus jalan, sampai akhirnya tiba di titik pengantaran. Saya lihat, tidak ada orang sama sekali di situ. Coba saya telepon tidak diangkat, saya chat tidak dibalas, dan mau tanya orang juga tanya ke siapa. Saya diam sebentar di situ, paling sekitar 10 menitan. Terus tiba-tiba HP saya bunyi dan ada chat dari wanita yang pesan food tadi di aplikasi. Dia jawab, "Saya ada di atas pohon, Pak." Dan waktu saya lihat ke atas ternyata benar, Mas. Ada yang nangkring di atas pohon, pakai baju putih, dan ketawa. Sontak, saya langsung menyalakan motor dan jalan tidak karuan saking takutnya. Suaranya itu loh, Mas, masih terngiang-ngiang di telinga saya. Saya memang bukan orang sini, tapi saya di sini cuma kerja kok. Bisa-bisanya masih digangguin begini, ucap bapak-bapak itu sambil setengah mau nangis. Mas Tony juga menambahkan, waktu bapak itu mengecek di HP-nya soal orderan tadi, anehnya orderan itu hilang dan seakan dirinya sama sekali tidak menerima orderan tersebut. Alhasil, nasi sambelan itu akhirnya dibeli sama Mas Tony karena kasihan si bapak dari siang sampai malam baru dapat orderan itu. Dan sekali dapat orderan, malah orderan gaib. Uang si bapak yang tinggal itu saja juga sudah habis dibelikan orderan yang malah membuat beliau rugi. Aku masih tidak paham, apa iya setan bisa order makanan lewat aplikasi? Jujur, waktu aku mendengar cerita itu, awalnya aku agak mikir. Tapi ya mau bagaimana lagi? Menurut bapaknya, memang seperti itu kejadiannya. Mas Koko yang mendengar itu agak tidak nyaman, karena orang sana siapa sih yang tidak tahu kisah-kisah horor yang sering seliweran perihal bundaran UGM. Semua warga di Jogja juga rasanya sudah tidak asing dengan kisah-kisah seperti itu. Akhirnya, Mas Koko menyuruh Mas Tony untuk mengganti topik. Digantilah topik obrolan mereka. Dan tidak terasa sudah jam 9 malam, tapi orderan di aplikasi Mas Koko masih sepi. Sedangkan teman-temannya, satu persatu sudah mulai meninggalkan warung untuk menjemput orderan. Hingga jam 10 malam, saat Mas Koko hampir pasrah dan mau balik ke kos saja, tiba-tiba ada orderan masuk. Padahal dia mau off-kan aplikasinya saat itu, dan Mas Koko melihat ada orderan ride atau penumpang, bukan food. Mas Koko melihat lokasi penjemputannya itu di bundaran UGM dan lokasi turunnya di gereja Sayidan. Di situ juga tertulis nama pemesannya, Astuti. Setelah mendengar cerita dari Mas Tony, awalnya Mas Koko ragu untuk mengambil orderan tersebut. Tapi di sisi lain dia teringat sang adik. Pelan-pelan Mas Koko mencoba merubah mindsetnya. Mungkin memang ada anak kuliah yang habis kuliah malam dan mau pulang. Tanpa cerita apa-apa, Mas Koko izin berangkat ke Mas Tony. Dan kebetulan juga warung Mas Tony ini letaknya tidak jauh dari bundaran UGM. Tidak tahu bagaimana, baru saja Mas Koko meninggalkan warung Mas Tony, tubuhnya ini seperti makin berat, terus merinding sekujur tubuh. Karena dirasa badannya memang tidak fit, Mas Koko ngechat ke Astuti ini terus memberitahu kalau dia jalannya agak lambat
karena tubuhnya lagi lemas. Dengan santai, si Astuti ini menjawab, "Iya Mas, tidak apa-apa, hati-hati saja." Ya sudah, Mas Koko bersyukur ternyata Astuti ini bisa mengerti kondisinya. Mas Koko terus berjalan sambil hati-hati untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Singkat cerita, sekitar 15 menit kemudian, sampailah Mas Koko di bundaran UGM. Dia ngechat lagi ke Astuti, terus dijawab dengan cepat oleh Astuti. "Saya ada di pohon dekat bundaran, Mas." Mas Koko mulai celingak-celinguk di area sekitar itu. Dan tidak lama Mas Koko melihat ada perempuan tingginya kurang lebih 160 cm. Badannya kurus, pakai baju semacam gamis berwarna bata, dan kerudung putih sambil membawa tas di pundak. Perempuan itu jalan menghampiri Mas Koko. Karena pakai masker, Mas Koko tidak melihat jelas wajahnya. Mas Koko cuma bertanya, "Mbak Astuti ya?" Dan perempuan itu mengangguk. Mas Koko langsung memberikan helmnya ke Astuti. Karena Astuti ini memakai gamis otomatis, duduknya miring, dan saat naik salah satu tangan Astuti ini memegang pundak Mas Koko karena mau duduk. Seketika, Mas Koko ini merasakan tangan si Astuti dingin sekali. Padahal, jaket ojol Mas Koko ini cukup tebal dan hangat. Tapi baru kali ini Mas Koko bisa merasakan tangan yang dingin bisa menembus ke dalam jaketnya. Mas Koko tidak mau berpikir aneh. Dia berpikir mungkin jaketnya ada yang lubang jadi angin di luar bisa menembus. Setelah Astuti naik, Mas Koko pun melanjutkan perjalanannya ke alamat yang dituju. Selama perjalanan, Mas Koko ini mencoba mencairkan suasana karena itu sudah larut malam. Otomatis, ada beberapa jalanan yang memang sudah sepi. Mas Koko ini sebenarnya tipe penakut, makanya dia selalu mencoba mencairkan suasana. Mas Koko ini iseng bertanya, "Mbak, kok sampai pulang jam segini kuliahnya? Memang pelajarannya banyak ya Mbak?" Astuti yang di belakangnya cuma menjawab, "Saya lagi ngerjain skripsi Mas, jadi banyak tugas." Mas Koko hanya mengangguk-angguk sambil melanjutkan perjalanan. Saat Mas Koko bertanya lagi kepada Astuti, malah tidak mendapatkan respon dan Mas Koko berpikir mungkin si Astuti ini lagi capek. Makanya tidak mood ngomong. Terus jalan, dan semakin lama Mas Koko ini merasa, kok jalannya muter-muter terus di bundaran UGM ya? Setiap Mas Koko mengambil jalan yang berbeda ujung-ujungnya juga ketemu terus sama bundaran UGM. Semakin lama, Mas Koko merasa ini sudah tidak beres. Dilihatnya, jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Entah sudah berapa kali banyaknya Mas Koko memutari bundaran UGM dengan si Astuti ini. Mas Koko yang kesal akhirnya mematikan motornya pas di tepi bundaran dan iseng melihat ke arah spion. Ternyata sosok Astuti yang diboncengnya sudah tidak ada di jok belakang. Sontak kaget Mas Koko. Dia langsung menoleh ke belakang dan benar, sosok Astuti itu hilang begitu saja. Mas Koko mencoba mencari-cari di sekitar, barangkali Astuti ini terjatuh atau bagaimana. Tapi Mas Koko sama sekali tidak mendapati manusia satupun di bundaran tersebut. Mas Koko mulai berkeringat dingin dan firasatnya sudah tidak enak. Perlahan Mas Koko meninggalkan bundaran tersebut. Saat dia mendekati sebuah pohon beringin yang besar, tiba-tiba ada samar-samar suara perempuan yang menyanyikan lagu Gugur Bunga sambil menangis. Mas Koko langsung berhenti, lalu melepas helmnya untuk memastikan apa yang baru saja didengarnya. Entah apa yang ada di pikiran Mas Koko saat itu. Bisa-bisanya dia berhenti di tempat yang jelas-jelas sudah tidak wajar kondisinya. Tidak lama setelah Mas Koko melepas helmnya, suara itu pun hilang. Yang ada cuma sunyi senyap dan hanya ada Mas Koko seorang diri di tempat itu.
Mas Koko cuma bisa beristighfar berkali-kali dan berniat cepat-cepat berlalu dari situ. Begitu dia mencoba menyalakan motornya, ternyata motornya tiba-tiba mogok. Makin tidak karuan pikiran Mas Koko saat itu. Apalagi kondisi tubuhnya yang berat sekali dan keringat dingin. Sampai-sampai Mas Koko melepas jaket dari tubuhnya dan dia mengaku saat itu hawanya sangat gerah sekali. Dia mencoba menghubungi teman-temannya, tapi sinyal HP-nya hilang seketika dan Mas Koko menangis di tempat itu. Dia pasrah dan mulai mendorong motornya. Saat dia mendorong motornya yang mogok itu secara mengejutkan, di jok belakang tiba-tiba ada sesosok perempuan memakai dress putih panjang yang lusuh. Duduk miring, rambut acak-acakan, wajahnya pucat dan matanya melotot memandangi Mas Koko dan berkata, "Motornya mogok ya Mas?" Mas Koko yang syok langsung tidak sadarkan diri. Dan bangun-bangun dia sudah ada di dalam kosnya dengan didampingi banyak teman-teman sesama ojol. Teman-temannya itu bercerita kalau salah satu di antara mereka tidak sengaja menemukan Mas Koko tergeletak di depan pohon beringin dekat bundaran UGM. Kondisinya sudah dalam keadaan pingsan dan ketindihan motornya. Langsung temannya itu meminta bantuan yang lain untuk membawa Mas Koko kembali ke kos. Temannya itu pun baru menemukan Mas Koko sekitar jam 4 pagi. Saat temannya itu akan berangkat ke Semarang untuk pulang ke rumah orang tuanya. Alhasil, temannya itu baru berangkat sekitar jam 8 pagi setelah dirinya tersadar. Semenjak kejadian itu, Mas Koko sudah tidak berani mengambil orderan yang berbau-bau sekitaran bundaran UGM atau yang lebih dikenal dengan bundaran teknik.